HP gaming dari Samsung di harga 2 jutaan. Kenal ini guys, ini adalah Samsung Galaxy M15 5G. Dan ini untuk pertama kalinya kita melihat Samsung berkolaborasi dengan sebuah game, di mana game Free Fire yang kolaborasi dengan Samsung Galaxy M15 5G ini. Apakah HP di harga 2 jutaan itu menarik? Apakah memang worth it? Apakah memang bisa dikatakan sebagai HP gaming? Mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy M15 5G ini. Sebelum kita berbicara soal performance dari HP ini, tentunya kita harus berbicara sedikit spesifikasi yang dibawa oleh HP ini. Di mana HP ini tuh membawa prosesor MediaTek Dimensity 6100 yang artinya sudah 5G ready, RAM 6 GB, dan storage 128 GB UFS 2.2. Dan ini harganya dijual di 2,699 harga resminya, tapi sampai sekarang tuh masih dijual di 2,5-an ya guys. Dan itu menarik banget untuk di harga 2,5 juta rupiah kalian dapat HP 5G, prosesor MediaTek Dimensity 6100 yang lumayan stabil, dan ini menarik banget. Tapi HP ini tuh membawa tagline nggak ada matinya. Nggak ada matinya ini karena baterainya 6000 mAh. Yang dimana secara pengujian kita itu memang awet banget. Bahkan secara benchmark itu bisa tembus hingga 21 jam untuk baterainya sendiri. Itu sesuatu hal yang luar biasa ya guys. Dan ini sesuatu hal yang breakthrough banget di harga 2 juta untuk HP Samsung ya guys. Dan tidak hanya itu, baterai 6000 mAh ini itu dibekali oleh kemampuan charging sebesar 25 watt fast charging. Bukan yang tercepat, tapi ya masih termasuk oke. Sayangnya tidak disertakan kepala chargernya dalam kotak pembelian. Dimana itu juga butuh waktu charging sekitar 2 jam untuk full charge. Ya wajar sih guys, baterainya 6000, kecepatan chargingnya 25 watt, maka butuh waktu hampir 2 jam untuk full charge ya guys. Kemudian, karena baterainya 6000 mAh tadi, desain dari HP ini terkesan bulky dan kesannya tebal untuk kelas harga HP 2 jutaan. Belum lagi bezel untuk bagian depannya itu masih termasuk tebal. Belum pakai pansol, dan ini akan menjadi pertimbangan tersendiri buat bagi sebagian orang. Apalagi yang suka kaum mendang-mending layarnya pansol, tapi performanya belum tentu sebagus dari Samsung ini. Ya, pasti ada plus minusnya masing-masing ya guys. Dan ini menarik banget untuk kita bahas. Untungnya, meskipun bezelnya termasuk tebal, panel layar di HP ini mendapatkan upgrade dari generasi sebelumnya. Jadi panel HP ini menggunakan panel Super AMOLED Full HD Plus 90Hz. Wi-Fi-nya sudah L1, jadi bisa nonton Netflix sampai resolusi Full HD. Untuk YouTube sendiri bisa 2K 60fps. Sesuatu hal yang bagus. Kemudian, yang disayangkan dari layarnya ini adalah kehilangan fitur Always On Display. Padahal layarnya sudah pakai Super AMOLED, tapi tidak dikasih Always On Display, itu agak disayangkan banget, dilimitasi oleh Samsung supaya HP entry-nya tidak mengalahin HP mid-range-nya. Kemudian, selain layarnya, HP gaming itu biasanya cenderung dengan kualitas audio yang bagus. Karena kita bermain game, kita perlu audio yang bagus. HP ini dibekali oleh single speaker yang memang kualitas audionya termasuk bagus. Dan ada Dolby Atmos-nya untuk penggunaan headphone jack 3,5 mm-nya. Ya kalau nggak salah dengar, ini ada headphone jack 3,5 mm-nya. Jadi, ya menurut kita untuk karakteristik audionya termasuk oke. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Kemudian HP dengan embel-embel gaming yang berkolaborasi dengan Free Fire ini, kita masih menemukan adanya stutter secara performance. Di mana performance untuk penggunaan harian itu kadang-kadang masih ada terasa lag. Terasa lag ini karena kecurigaan kita karena RAM-nya yang hanya 6 GB fisiknya. Di mana itu untuk di tahun 2024, pertengahan 2024, RAM 6 GB itu adalah batas minimal sebuah smartphone, dikategorikan masih cukup nyaman untuk dipakai sehari-hari. Tapi memang kita lebih menyarankan kalau RAM-nya itu sudah minimal 8 GB di tahun 2024 ini. Kenapa seperti itu? Karena semakin hari, aplikasi-aplikasi itu semakin berat. Sehingga ketika kita buka tutup aplikasi, itu akan membutuhkan resources yang besar ya guys. Dan untuk itu, kita juga uji coba secara performance-nya. Kita coba secara benchmark terlebih dahulu. Kita coba menggunakan AnTuTu benchmark. Ini kita menemukan bahwa mendapatkan skor sekitar 300 ribuan. Yang dimana itu agak disayangkan tidak tembus ya 400 ribuan itu. Padahal MediaTek Helio G99 di HP di harga 2 jutaan
itu bisa tembus di 400 ribuan ya guys. Itu agak disayangkan, padahal Dimensity 6100 itu harusnya lumayan bagus. Kemudian untuk benchmark Geekbench 6 juga kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Itu dia tadi adalah benchmark sintetis yang kita uji, tapi sebagai HP gaming kita perlu coba juga untuk gaming. Di sini kita akan coba 5 game. Game Mobile Legends kalian bisa lihat tuh settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game PUBG Mobile kalian bisa lihat tuh settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile kalian bisa lihat tuh settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Kemudian game Free Fire, kita kolaborasi dengan Free Fire, kita lihat untuk settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game Genshin Impact, kalian bisa lihat untuk settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Overall, sebenarnya untuk gaming masih termasuk cukup oke ya guys. Meskipun memang kalau untuk gaming berat seperti Genshin itu akan terasa stutter untuk performanya karena RAM-nya hanya 6 GB. Dan sebenarnya untuk penggunaan harian itu memang kayaknya perlu software update untuk memberikan performance yang lebih smooth, lebih nyaman untuk digunakan sehingga meminimalisir stutter itu. Karena kadang-kadang stutternya itu lumayan, kadang-kadang kerasa ya guys, tapi ya nggak selalu kejadian. Tapi ya itu lumayan kerasa. Itu adalah aspek performance yang kita rasakan selama penggunaan Galaxy M15 ini. Kemudian, sektor yang di-upgrade dari generasi sebelumnya dari sisi kamera, di mana HP ini akhirnya punya kamera setup 50 megapiksel kamera utama plus ACE tapi tanpa OIS. Kemudian ada kamera ultrawide 5 megapiksel, ya ultrawide 5 megapiksel. Dimana kamera ultrawide-nya sendiri ini memang menurut kita hanya cocok kalau dipakai di bawah cahaya yang bagus. Atau terang, terik matahari itu masih oke. Tapi kalau dipakai di dalam low light itu benar-benar kurang ya guys. Kemudian untuk kamera depannya 13 megapiksel. Untuk kamera depan, belakang itu semua bisa merekam hingga resolusi Full HD, cuma kita tidak bisa switchable lens untuk kamera belakangnya. Terus untuk kualitasnya sendiri menurut kita untuk fotonya juga termasuk oke, dan dynamic juga oke, warnanya juga oke. Ini sambil kalian bisa lihat tuh sampel foto-foto yang kita sudah ambil dari HP Samsung Galaxy M15 ini. Menurut kita kualitasnya masih termasuk bagus untuk kelas harga 2 jutaan. Kalian juga bisa lihat untuk sampel videonya setelah ini ya guys, untuk tahu kualitas video dari HP ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy M15 5G. Kalau kita gunakan buat perekaman video, dia sudah ada video stabilization-nya, dan ini menarik banget ya guys. Untuk kualitas dynamic range-nya juga termasuk lumayan oke, dan ini benar-benar improve ya dari generasi sebelumnya, dimana untuk kameranya sendiri ada kamera ultrawide. Tapi gimana mungkin, silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy M15 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Gimana menurut kalian? Tapi ini kita tidak bisa switchable lens antara kamera utama dan kamera ultrawide. Memang karena kualitas kameranya beda ya guys untuk kamera utama dan kamera ultrawide. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar untuk kualitas kamera belakang dari Samsung Galaxy M15 ini. Oke, ini adalah kamera ultrawide-nya. Gimana menurut kalian? Lebih wide? Ya jelas, ini adalah HP dengan kamera ultrawide. Akhirnya ada ultrawide-nya di seri M series yang rendahnya ya guys. Dan ini kualitasnya termasuk masih oke selama cahayanya cukup. Kalau dalam kondisi low light memang masih agak kurang. Tapi gimana mungkin, silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy M15 5G kalau kita gunakan perekaman video dalam kondisi low light ya guys. Dan ini dalam kondisi yang benar-benar gelap ya. Sebenarnya ini lebih ke ekstrim low light ya sebenarnya. Tapi ini kalau kita lihat dari layar ya, mungkin ini karena panelnya Super AMOLED, noise-nya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau aslinya mungkin noise-nya kan cukup berasa. Tapi ini masih wajar di kelas harga 2 jutaan. Dan mengingat ini mendapatkan improvement dari generasi sebelumnya di M14. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy M15 5G kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light. Bisa dibilang untuk kualitas kameranya sendiri memang ya sama sebenarnya seperti kamera depannya, nggak sebagus itu, tapi maksudnya masih termasuk oke untuk kelas harga 2 jutaan. Dalam kondisi ekstrim low light seperti ini, dia masih cukup bisa menangkap gambar meskipun di softening, sama juga di ada apa ya? Ada untuk noise-nya, tapi masih termasuk oke. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera ultrawide-nya. Kalau kita gunakan buat perekaman video, noise-nya sangat berasa di sini. Memang untuk kamera ultrawide-nya ini sebenarnya adalah sebuah hal yang baru di M series, M15 series ya. Di sebelumnya M14 gak ada ultrawide, ini ada ultrawide, tapi memang ultrawide-nya ini lebih cocok kalau dalam kondisi cahaya yang sangat cukup dan terang, dan hanya untuk kebutuhan foto lebih menarik sih guys daripada video, karena dia distorsinya lumayan berasa. Ini sebenarnya 0,5-nya dari Samsung ini yang untuk seri entry itu memang ya sekedar lebih untuk penggunaan cahaya cukup aja. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian dari sisi security, HP ini sudah dibekali oleh side fingerprint scanner, face unlock, dan juga ada secure folder yang dimana itu kita sudah pernah jelaskan di video sebelumnya ya guys. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi pertimbangan buat kalian sebelum kalian membeli HP Samsung Galaxy M15 ini. Dimana yang pertama, HP ini menggunakan slot SIM card, dual SIM card hybrid. Jadi kalian harus memilih antara single SIM plus micro SD atau dual SIM card tanpa micro SD. Kalian silahkan pilih ya guys. Kemudian untuk aplikasi Zoom, belum support virtual background zoom yang memang wajar karena keterbatasan dari prosesornya yang belum support ya guys. Kemudian untuk NFC sudah tersedia, sudah support USB OTG, ada aplikasi FM radio, dan ada headphone jack 3,5 mm ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps termasuk aman dan lancar. Manajemen panas untuk bermain game juga termasuk cukupan, bukan yang benar-benar bagus banget, tapi ya cukup oke, nggak ada masalah ya guys. Kemudian HP ini tidak punya fitur share screen dan juga tidak punya fitur screen recording. Itu sekedar informasi tambahan buat kalian. Kemudian di sisi jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update 4 kali update OS dan 5 tahun security yang dimulai dari Android 14. Kesimpulannya, ini adalah HP Samsung 5G ready yang menarik banget di tahun 2024 ini, dimana di harga kelas 2 jutaan, menurut kita ini adalah HP yang all-roundernya dari Samsung di kelas harga 2,5 juta rupiah. Kalian dapat 5G, dapat performance yang masih termasuk cukup oke, meskipun memang RAM-nya terbatas ya. Tapi memang menurut kita masih lumayan oke lah guys. Kameranya punya video stabilization, dan itu yang tidak ada di A15 4G, dan ini suatu hal yang masih bagus untuk kelas Samsung. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari Vicky Chat, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah, silahkan tulis pendapat kalian komentar. Dan jangan lupa like video yang kalian suka. Dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys? Bye-bye!